Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahan Marcelo Nanda Purnomo dengan NIM 11231086, angkatan 2023. Hari ini saya akan eh, melakukan percobaan untuk mensimulasikan model komunikasi yang saya pilih, yaitu request respon dan juga ada publish and subscribe. Oke, untuk eh, request respon itu adalah suatu sistem komunikasi yang digunakan oleh kehidupan sehari-hari kita ya. Contohnya seperti kita membuka browser, terus kita mengakses internet, membuka website. Nah, itu menggunakan request respon untuk model komunikasinya. Oke, untuk demonya, mendemokan simulasi dari request respon itu gimana? Oke, kita akan lakukan sekarang. Oke. Di sini saya sudah membuat suatu program dengan menggunakan backendnya Golang dengan menggunakan frameworknya Gin. Selanjutnya menggunakan database MySQL. Untuk ORM-nya saya menggunakan Gin. Selanjutnya untuk frontend saya menggunakan React.js. Oke, di sini kita bisa menyalakan backendnya dulu. Untuk menyalakannya kita menggunakan go run main.go. Oke, selanjutnya kita nyalakan dulu untuk front end-nya ya. Untuk menyalakan front end-nya kita menggunakan command npm run dev. Oke, backend-nya sudah berjalan di port 9090. Lalu untuk front end-nya di 5173. Oke, sekarang kita bisa akses untuk website-nya. Nah, berikut adalah simulasi dari website untuk model komunikasi request respon. Jadi di bagian tengah ini adalah flow diagram agar kita bisa memahami bagaimana sih komunikasi itu terjadi antara klien, server, dan juga database. Nah, di sini di sisi klien itu akan memberikan request kepada server. Contohnya di sini di sidebar sini di sisi kiri dia ada beberapa metode ya yang dapat kita gunakan. Contohnya untuk metode get itu ada endpoint, ada endpointnya products, kita pilih. Nah, terus untuk di bawahnya sini dia ada slider untuk mengatur latensi atau laju dari komunikasinya, request responnya, dan juga ada error rate ini ya, seberapa besar rate untuk dia gagal mengirim atau menerima respon dan request. Oke, sekarang kita bisa untuk mengirim request ya dari klien ke server. Oke. Nah, di sisi kanan sini dia terdapat respon yang kita udah hit ya untuk send requestnya. Nah, ini adalah hasil ya, yaitu respon. Respon dari mana? Respon dari server. Oke, tadi kalau kita perhatikan dia flow-nya dari klien itu dia akan ke server. Nah, dari server akan diolah, lalu karena dia meminta data dari products, dia akan meminta ke database. Nah, di database ini akan mengirim respon ke server, lalu server akan mengirim respon ke klien dalam bentuk interface website. Oke, di sini kita bisa lihat beberapa field dari responnya yang dihasilin. Ada harga, ID, nama, dan juga stok. Oke, selanjutnya ini ada demo 3 kali. Itu berarti dia ya 3 kali untuk mengirim request ke server biar kita bisa melihat
alurnya tuh gimana. Nah, untuk di sisi bawah ini ada sistem log, jadi kita bisa memantau kemana sih request kita ke server, dan juga kita bisa melihat status code-nya. Status code-nya di sini ada 200. Nah, 200 itu berarti dia oke. Bisa sukses lah. Oke, mungkin untuk demonya segitu saja yang bisa saya sajikan atau sampaikan. Selanjutnya kita matikan dulu karena saya akan membahas mengenai public and subscribe. Untuk public and subscribe ini dia adalah model komunikasi di mana dia akan melibatkan message broker. Maksudnya dari sini adalah jadi terdapat yang publisher dan juga consumer. Nah, publisher di sini dia akan mengirim data, dan semua consumer yang berkaitan dengan publisher nanti akan menerima semua data yang dipublish. Jadi dia sekali kirim akan diterima oleh banyak consumer yang terkait sama dia. Oke, untuk penjelasan dari publish and subscribe mungkin segitu saja. Jadi intinya dia akan melibatkan pihak ketiga. Maksudnya pihak ketiga di sini adalah jembatan atau message broker. Kita bisa menggunakan message broker seperti Kafka, RabbitMQ. Nah, di sini saya menggunakan RabbitMQ ya di proyekan publish subscribe saya. Oke, mungkin kita bisa nyalakan dulu untuk programnya. Di sini sudah nyala. Nah, untuk menyalakannya kita harus menyalakan dua nih, consumer dan juga publish. Karena kan consumer itu nanti yang akan menerima data dari publisher yang mengirim data. Jadi apapun yang terkait sama dia nanti akan mengirim ke consumer yang terkait lah. Oke, kita nyalakan dulu untuk yang consumer. Cara menyalakannya ya goran consumer.go main semua, berarti semua service-nya dinyalakan. Contoh service-nya itu kayak notification, inventory service, payment service, dan yang lain-lainnya, shipping service ya. Oke, kita nyalakan, dan juga untuk publisher-nya kita nyalakan juga karena ini yang akan mengirim data. Oke, cara menyalakannya secara otomatis dia mengirim 10 event dengan goran publisher.go. Oke, di sini dia sudah mulai mengirim nih, publisher mengirim ke event order cancel. Nah, di sini dia mengirim produk bermacam-macam ya. Dan juga selain event dari order cancel, dia juga dapat meng-create paymentnya juga bisa sukses, atau shippingnya bisa start atau mulai. Nah, itu adalah beberapa event yang saya buat untuk mensimulasikannya. Ada 10 event. Kenapa saya memilih e-commerce? Karena ya itu yang paling relate untuk model komunikasi ini di zaman sekarang, seperti notifikasi, seperti mengirim email. Itu dia biasanya menggunakan komunikasi model publish and subscribe. Oke, di sini koneksinya ditutup ya tadi untuk publisher. Nah, di sini untuk consumer-nya dia dapat yang terhubung sama si
publisher dia akan menerima sebuah uh, message gitu, message dari si event yang dikirimin oleh publisher tadi kepada subscriber ya atau kepada consumer ya. Oke, mungkin segitu saja dari demo saya untuk model komunikasi publish and subscribe. Di sini saya sudah membuat dokumentasi di link GitHub saya. Oke, kesimpulan dari perbandingannya di sini kita bisa lihat untuk request dan respon dan publish service dia terdapat pola relasi, jadi sinkron, meminta, menunggu, dan eksekusi untuk request dan respon. Karena kan klien meminta, terus klien harus menunggu sampai si server merespon. Nah, selanjutnya untuk publish and subscribe dia asinkron dan penangkapannya itu banyak. Contohnya kayak yang tadi sebelumnya, si publisher ini mengirim satu tapi si consumer itu semua consumernya menerima pesan dari si publisher. Dan juga untuk aspek ketergantungan alamat dia tuh harus tahu IP tujuan ya. Kalau untuk publish subscribe dia itu hanya butuh tahu message broker channelnya. Nah, untuk kelebihan dari request respon dia transaksional sukses gagalnya jelas. Jadi ketika dia gagal dia akan mengirim suatu respon yang message errornya gitu. Jadi kita tahu di mana errornya. Nah, untuk publish subscribe sendiri dia itu dapat menahan kegagalan sementara. Contohnya ketika kita mengirim email dia tuh nggak akan langsung terkirim ketika kita mengirim, biasanya ada sedikit jeda. Nah, kapan sih kita gunakan dari dua model ini? Jadi untuk request respon kita itu menggunakannya saat untuk mengambil data, menulis data, mengupdate data, dan juga mendelete data. Terus juga ada interaksi data, penyimpanan database. Selanjutnya ya biasanya untuk pembuatan website itu dia menggunakan model komunikasi request dan respon. Nah, untuk publish subscribe sendiri itu digunakan saat notifikasi, terus sinkronasi microservice yang distribusinya itu banyak. Selanjutnya ada webhook latar belakang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.